nyobain es jadul lagi guys. Anak-anak tahun 90-an pasti tahu banget nih sama es ini ya. Es jadul yang rasanya tuh bener-bener enak banget. Zaman sekarang masih ada nggak sih es kayak begini di tempat kalian guys? Nah, ini tuh jajanan yang bener-bener jadul banget. Liatin, ini tuh bener-bener enak tau nggak? Jadi dari dulu gue tuh paling suka makan ini. Jadi anak tahun 90-an. Ya, anak tahun 90-an pasti tahu banget nih. Es gabus tuh. Ini tuh bikin sendiri, jangan tanya gimana cara bikinnya ya. Susah-susah gampang. Kemarin mau nyari-nyari di abang-abang SD susah banget. Tuh, ini dibikinnya dari tepung hun kue. Biasanya kalau misalnya abang-abang jualan ada yang 1000-2000 ya. Tuh lihat, ini bikin sendiri kayak begini. Jadi dimaklumin aja, ada yang tebal, ada yang tipis tuh ya. Motongnya ngasal ini. Dingin banget. Dingin banget. Ini kayak gembus-gembus gitu. Tapi ini kurang manis ya. Bikin sendiri. Biasanya kalau misalnya di jualan-jualan tuh agak lebih manis ya. Kalau ini manisnya les banget gitu. Enak banget. Gembus-gembus jadi kayak apa tuh? Kayak gabus ya, kayak gabus. Jadi dia tuh kalau diginiin tuh gembus-gembus. Ah, pokoknya ini mah gak usah diterangin, anak tahun 90-an pasti tahu banget nih. Es gabus ya, kalau nggak es sabun. Nyobain es gabus yang lagi viral lagi guys. Kemarin kita udah nyobain, tapi versi yang bikinnya ya. Hari ini kita mau nyobain versi yang beli sama abang-abang. Ini waktu zaman gue masih 100 rupiah. Terus anak-anak tahun 90-an mungkin ini masih 500 rupiah nih. Untuk bikinnya ini cuma pakai tepung hun kue yang dicampur sama santan. Udah dimasak, dipotong-potong, terus udah langsung taruh di freezer aja. Udah langsung jadi. Pokoknya makanannya yang paling enak dia kayak gini. Dia harus kayak isep-isep gitu. Nih, ini yang warna-warni guys. Tuh, liatin. Ini biasanya kalau misalnya pas lagi pulang sekolah atau pas lagi jam istirahat, makannya apa? Es jadul kayak gini ya, es gabus. Rasanya emang ngegembus-gembus gitu ya. Dalamnya kayak gini. Kemarin kan versi yang kita bikin. Hari ini kita versi yang beli sama abang-abang. Ini di Cikarang, harga es gabus satunya udah 2.000 loh. Ada juga yang bilang ini tuh es sabun. Ada yang bilang panggil es lapis. Terus kalau di tempat kalian ini dipanggilnya apa guys? Kalau di Cikarang ini masih tetap ya, panggilannya es gabus. Es gabus, jajanan SD. Nyam. Siapa yang pas kecil jajanan es gabus? Sumpah ini paling dulu ya, pas Mei kecilnya harganya 50 perak. Jadi dia warnanya kayak pelangi, sel-sel gitu, jajanan bocil-bocil gitu. Kalian ada yang bisa bikin nggak ini buat kita ya, anak-anak yang lahir tahun 80-an, 90-an? Dulu kita dikasih ini aja, atau dikasih es tontong aja tuh udah seneng. Mana kayak sekarang, Häagen-Dazs, Baskin Robin, ya Allah. Dulu depan rumah tung es tontong. Oh enggak, es root yang dikucutin sirup tahu. Oh my god, rasanya cuma manis doang aja gitu. Kalau di sekolah sama abangnya itu suka ditanyain mau pakai susu kental manis coklat apa enggak. Beneran, sumpah. Dingin. Siapa yang melewati masa-masa itu? Pas. Nyam. Gimana sih cara makannya? FYP ku isinya es gabus semua dan aku kepo banget karena jujur banget ini baru pertama aku nyobain es gabus. Soalnya waktu aku SD aku tuh jajannya es serut yang dibentuk terus dikasih sirup itu loh guys. Seingat aku nggak pernah lihat ini gitu. Ini yang namanya es gabus. Wangi es lilin sebenarnya. Nih kayak gini, warnanya pelangi, gemes. Terus ini satunya 2.000 guys, tuh. Gimana sih cara makannya? Teksturnya kayak gabus beneran.
Jadi tiap warna rasanya beda-beda. Katanya kalau diperes bakal jadi kayak spons gitu. Bener gak sih? Dingin. Iya. Coba. Bener rasanya kayak makin kering. Jadi mirip spons. Jadi katanya kalau didiemin di suhu ruang dia tuh bakal teksturnya kayak jelly-jelly gitu karena tepung hang kuenya itu. Tapi kalau ditaruh di freezer dia teksturnya kayak gabus. Komen di bawah siapa yang jajanan kecilnya suka banget es gabus ini. Last bite. Es gabus, ya. Another jajanan jadul yang nggak pernah aku cobain. Emang agak-agak susah jadi anaknya oma zaman dulu ya. Soalnya apa-apa nggak boleh, apalagi yang warnanya merah, kuning, hijau, hibinku kayak gini nggak bakalan boleh lah ya. Manis-manis pula, wah wis skip langsung sama oma. Kenapa dinamain es gabus, say? Tuh cantik banget sih warnanya. Kadang yang warnanya cantik itu ya gitulah ya. No comment. Saya coba. Gak ada bau sih, wangi-wangi doang. Kok gini rasanya ya? Kayak mangan apa gitu ya? Ya kayak gabus gitu ya. Nggak blesek nek makan, ya. Mas masuk mulut tuh kayak blesek gitu. Aku sih nggak suka teksturnya. Terus terang. Nek rasanya sih memang nggak terlalu manis. Ya rasa kayak apa sih, kayak sirup-sirup gitu loh. Cuman teksturnya ini aneh. Kayak apa ya, styrofoam. Pikir tuh bakalan kayak es serut gitu loh ya, yang dimakan mak nyes gitu ya, kayak es batu gitu loh. Ternyata enggak, Rek, di luar ekspektasi. Aku nggak doyan, maaf ya. Apa ya, nggak kayak jelly juga, aneh gitu loh, aneh beneran. Tak pikir cuman apa sih, literally namanya doang, ternyata rasanya yo kayak gabus. Dia kalau adem banget enak, masih kayak es batu gitu loh ya. Tapi kalau udah nggak terlalu dingin, rasanya keluar tuh kayak kinyil-kinyilnya gitu keluar. Nggak, aku nggak doyan, maaf ya. Aku tuh teksturnya nggak cocok lah pokoknya aku ya. Tapi kan balik lagi selera masing-masing. Harganya 10 biji 23.000, beli di online. Yang penasaran cobain aja, oke? Tapi kalau aku not my selera. Kemarin aku kan kena hujat es gabus kan ya. Ternyata di sini ada es gabus dan warnanya memang beda sama yang kemarin aku beli ya. Ini rasanya apa nih? Bedanya black forest sama anggur, ada strawberry, pandan, black forest. Jadi es gabus ini aslinya Betawi juga. Iya, Jakarta. Terus buatnya dari apa? Dari tepung munkwe. Oh gitu tak. Iya. Kemarin aku kena hujat. Ya kan, karena nggak pernah makan seumur hidup. Aku jajanan ini aja nggak pernah, apalagi ini ya. Oke, coba ya. Berapa ini harganya? 10.000 isi 2. Oh ya udah, nyoba ya. Yang enak yang mana? Selera sih kalau black forest kan coklat gitu. Kalau ini kan anggur buah segar. Oh, anggur aja deh. Enak yang seger ya. Ini warnanya tuh nggak ngejreng kayak kemarin ya. Jadi aku berani makan. Kalau kemarin tuh soalnya terlalu jreng. Nah, ini rasanya enak, agak beda. Memang ya gembos-gembos gitu ya. Cuman ini rasanya nggak kayak kemarin tuh yang kayak lebih kayak apa ya, ambiar gitu loh, kayak enak gitu di mulut. Enak-enak kok akhirnya. Jadi aku nyobain yang sebenarnya ini, guys, nggak kayak kemarin abal-abal. Dan nggak terlalu manis memang. Kak Rasa, cobain ini Kak, es gabus, lagi viral toh. Viral? Iya. 뭐야 이거? 오, 예쁜데? 뭐지? 이 아이스크림? Bukan es gabus. Ini ice. Ice apa ini? Es. Oh, 예쁜데? manis. Manis tapi bukan es krim. Ada tekstur beda. Nah, itu gabusnya. Gabus suka mau ya? Spons? Kayak spons. Spons? Hampir mirip. Mirip, kayak mirip. Roti gitu, roti di es gitu. Kalau nggak spons itu, cobain press gitu, keluar air gitu. 이거를 kalau tempe. Ambe. Tempe. Kenapa viral? Karena ada yang bapak es gabus. Terus? Dia beneran dari spons. Hah? Tapi beneran? Enggak? Dia pakai kekerasan. 진짜?
Jadi bapaknya gimana sekarang? Bapak-bapaknya tuh trauma jualannya. Kerjanya? Udah minta maaf sih. Jadi sekarang nggak kerja lagi gitu. Dia nggak kerja karena kan takut. Kasian banget. Baru tahu aku. Menurut aku ya, kalau yang kita sama-sama manusia dan harus saling menghargai kan. Jadi walaupun itu beda pekerjaan, beda jabatan gitu, semoga nggak terjadi lagi ya ini. Kasian banget bapaknya. Dikira sponge padahal ini makanan. Enak banget, bukan sponge tapi ini es gabus. Aku bentuk biar lebih premium. Ada pisang, semangka, stroberi, jeruk, ada rasa matcha latte, kopi susu. Yang mau resep bikinnya langsung komen aja di bawah resep, nanti aku kirim ke DM kalian. Di sini aku bikin es gabusnya rasanya sesuai dengan bentuknya. Kayak yang ini matcha latte, aku bikin bener-bener kayak minum es matcha latte. Ada juga yang rasa kopi susu, ini kesukaan aku. Kalian harus cobain. Dan yang rasa buah juga aku bikin sesuai dengan bentuknya. Kayak yang stroberi ini rasanya seger dan manis. Jadi pertama kita masukin gula pasir, tepung hongkwe dan juga kental manis dan sedikit garam. Di sini ada opsi kalian bisa pakai full susu atau pakai santan dicampur dengan air. Untuk yang rasa buah-buahan aku rekomendasi pakai full susu aja. Bisa juga pakai susu yang rasanya sesuai dengan buahnya. Dan kalau yang pakai santan cocoknya buat yang rasa kopi dan matcha. Diaduk sampai rata. Ini aku taruh kopi untuk tambahan flavoring kopi dan yang matcha pakai matcha bubuk. Untuk yang buah kalian bisa pakai susu rasa buah-buahan dicampur dengan perisai makanan dan pewarna. Untuk yang stroberi nih aku tambahin lagi selai stroberi. Dan semua buah-buahan yang rasanya ada segarnya aku tambahin air lemon seperti varian jeruk dan stroberi biar ada seger-segernya. Kalau udah seperti ini sekarang mau kita masak. Kita masak sampai adonannya benar-benar sudah mengental. Kalau sudah mengental boleh kalian tiriskan di loyang atau di wadah apapun yang kalian punya. Ditunggu sampai dia sudah ngeset, tidak perlu ditaruh di kulkas dulu. Yang matcha dan kopi susu aku bikin 3 layer biar nanti dipotongnya cantik. Nah kalau udah ngeset seperti ini kita bisa langsung potong aja. Kalau kalian punya cetakan bisa pakai cetakan atau pakai gambar seperti aku. Nah kalau yang nggak mau digambar bisa langsung dipotong langsung aja biar bentuknya seperti yang semangka dan yang kopi. Setelah dipotong langsung simpan aja di freezer semalaman dan nanti langsung jadi es gabusnya cantik dan rasanya enak-enak banget. Kalau bentuknya gini masih dikira sponge gak ya?